Oke, selamat pagi. Saat ini kita akan mulai pelajaran agama kita. Sebelum kita mulai, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, saat ini kami akan mulai pelajaran kami. Tolong bantu kami agar kami boleh mengerti akan pelajaran yang akan kami dengarkan ini. Berkati murid-murid yang sudah mendengarkan, biar Roh Kudus boleh menguasai pikiran kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan belajar mengenai satu pelajaran sama seperti yang minggu lalu. Kalau minggu lalu kita belajar tentang nubuatan di kitab Daniel pasal 2 tentang mimpi Raja Nebukadnezar. Tetapi saat ini kita akan belajar tentang nubuatan Yesus. Nah, seperti yang adik-adik tahu, Yesus itu pernah hidup di dunia dan dia melayani di dunia, menyembuhkan orang sakit, bahkan dia mati dan menebus manusia di dunia. Itu semuanya dicatat di kitab Perjanjian Baru di buku Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tapi tahu nggak adik-adik? Nubuatan tentang Yesus dan pelayanannya, kehidupannya, bahkan kematian dan kebangkitannya di dunia ini telah dinubuatkan, telah dikatakan jauh sebelum Yesus lahir. Tepatnya di kitab-kitab yang ada di Perjanjian Lama. Saat ini kita akan belajar mengenai nubuatan Yesus di dalam Perjanjian Lama. Jadi apapun yang sebenarnya ini, apa saja yang telah Yesus lakukan di dunia, aktivitas-aktivitas pelayanannya sebagai Mesias di dunia, di bumi ini, telah dinyatakan jauh sebelum Yesus lahir melalui nabi-nabi di Perjanjian Lama. Oke, sebelumnya kita singkat saja, kita akan melihat nubuatan yang pertama. Yesus itu adalah keturunan Daud. Jika kita baca di Matius pasal 1, di silsilah Yesus, kalau Matius pasal 1 itu kan adik-adik boleh lihat silsilah Yesus Kristus. Yesus anak Daud, ya betul anak Daud. Dan kitab Yeremia 33:15 mengatakan, mari kita baca. Pada waktu itu dan pada masa itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Nah, artinya menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Tunas itu artinya anak. Dan Yesus adalah anak Daud atau keturunan Daud yang akan melaksanakan keadilan dan membawa kebenaran di seluruh negeri, yaitu seluruh dunia. Nah, nubuatan pertama Yesus adalah anak Daud, keturunan Daud telah digenapi. Tuhan Yesus dilahirkan oleh perawan. Kita tahu Bunda Maria, ibu Yesus adalah perawan, belum menikah, namun dia sudah memiliki anak dari Roh Kudus. Mari kita baca di Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda ini artinya perawan yang belum menikah, mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Apa arti Immanuel? Immanuel adalah Allah beserta kita. Catat ini ya, Immanuel artinya adalah Allah beserta kita. Immanuel itu. Dan Yesus adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Nubuatan yang ketiga, Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes menuliskan bahwa Yesus lahir di Bethlehem. Mika 5 ayat 1, mari kita baca. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda. Nah, Bethlehem ini adalah kota kecil di Yehuda atau di Yerusalem, di Israel. Daripada Bethlehem akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi di Bethlehem akan lahir seorang yang sudah ada sebenarnya dari zaman purbakala, dari zaman dulu, yaitu Yesus. Yesus lahir di Bethlehem dan telah dinubuatkan. Ingat ini ya, di Bethlehem, bukan di Yerusalem. Nah, sebelum Yesus datang ke dunia, ada satu nabi, satu orang yang datang mendahului dia dan memberikan pekabaran, mengumumkan bahwa akan ada Mesias yang lahir ke dunia. Siapa itu? Orang itu adalah Yohanes Pembaptis yang datang mendahului Tuhan Yesus. Jadi Yohanes Pembaptis ini adalah seorang yang mendahului Yesus datang ke dunia
untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus untuk melayani. Nah, di kitab Maleaki di Perjanjian Lama, Maleaki 3:1, lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya, malaikat perjanjian yang kamu kendaki itu. Sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Nah, kita lihat yang warna merah. Aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Yohanes Pembaptis menyediakan jalan bagi Tuhan Yesus untuk melayani di dunia. Nah, kalau adik-adik ingat, Tuhan Yesus itu pernah memasuki Yerusalem dan dimuliakan di Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai. Mari kita lihat ini ya. Tuhan Yesus memasuki Yerusalem dengan keledai. Di kitab Zakaria, di kitab Perjanjian Lama, pasal 9 ayat 9, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang. Yesus ini ya, lambang Yesus ya. Datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut. Ia mengendarai seekor keledai beban yang muda. Betul kan? Yesus waktu dia di Yerusalem menunggangi keledai dan Nabi Zakaria telah menubuatkannya. Nah, kita masuk ke dalam cerita bagaimana Yesus mati. Nah, Tuhan Yesus dipukuli dan disiksa. Kita sudah tahu ceritanya. Di Yesaya 53:5 mengatakan, tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita. Yesus disiksa karena pemberontakan manusia, pemberontakan kita semua. Dia diremukkan oleh kejahatan, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesus disiksa dan Alkitab telah menubuatkannya bahwa Mesias harus disiksa di Golgota. Nah, ketika Tuhan Yesus disiksa, kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak memberikan keterangan, tidak mengatakan bahwa Yesus membela diri atau melawan. Enggak. Yesaya 53:7 dinubuatkan, dia dianiaya, Yesus dianiaya, tetapi Tuhan Yesus membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Jadi Tuhan Yesus itu pas diadili, Tuhan Yesus ketika dia dihakimi, dipukul, Tuhan Yesus tidak pernah melawan. Tuhan Yesus diam saja dan berdoa, tidak memberontak sama sekali. Dan Yesaya di Perjanjian Lama telah menubuatkannya. Tuhan Yesus dijual seharga 30 keping perak. Siapa yang menjual Tuhan Yesus? Yang menjual Tuhan Yesus adalah Judas, muridnya dia. Di Perjanjian Lama, Nabi Zakaria telah menubuatkannya. Mari kita baca Zakaria 11 ayat 13. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadaku, serahkanlah itu kepada penuang logam. Penuang logam ini pembuat logam artinya. Nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku. Lalu aku mengambil 30 uang perak itu dan menyerahkannya kepada penuang logam di rumah Tuhan. Nah, Yesus dijual 30 keping perak oleh Judas. Dan di kitab Perjanjian Lama, di kitab Zakaria telah dinubuatkan juga. Nah, ketika Yesus dihakimi, ketika Yesus disalibkan, murid-muridnya semuanya lari tercerai-berai. Tidak ada yang berani karena mereka takut ditangkap seperti Tuhan Yesus di kitab Injil. Kita lihat, ini juga telah dinubuatkan, Zakaria 13 ayat 7. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala. Siapa gembala itu? Yesus ya. Bunuhlah gembala, itu adalah Yesus, sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Betul. Murid-murid ketika gembalanya, Yesus Kristus disalibkan, ditangkap, mereka tercerai-berai. Telah dinubuatkan juga. Tangan dan kaki Tuhan Yesus ditusuk. Kita lihat, Tuhan Yesus di kayu salib ditusuk tangannya. Ditusuk. Mazmur telah menyatakannya. Sebab anjing-anjing merumuni aku. Ini gambaran dari orang-orang jahat. Gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Tangan Tuhan Yesus ditusuk dan telah dinubuatkan oleh Raja Daud di kitab Mazmur. Luar biasa ya, telah dinubuatkan. Jubah Tuhan Yesus dibagi-bagi. Mazmur 22 ayat 19, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang
membuang undi atas jubahku. Jadi ketika Tuhan Yesus disalibkan, jubahnya dibuka, mereka, para prajurit Roma, membuang undi, dibagi-bagikan satu persatu. Dan kitab Mazmur telah menubuatkannya. Dan yang selanjutnya, Tuhan Yesus mati di antara orang-orang jahat. Ingat, di kayu salib itu ada berapa salib? Ada 3 salib. Yesus yang di tengah, yang di samping kiri adalah pencuri, dan juga yang di samping kiri juga penjahat. Samping kanannya. Kiri kanan Yesus di kayu salib di atas Golgota, itu adalah orang-orang yang jahat. Dan Yesus mati di tengah-tengah orang jahat. Telah dinubuatkan di Yesaya 53:9. Mari kita baca. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi Tuhan Yesus itu sangat baik, dia tidak melakukan dosa, namun mati di antara orang-orang jahat, di antara 2 pencuri di kayu salib. Namun peristiwa itu telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya jauh sebelum Yesus lahir. Dan pada nubuatan yang terakhir, Tuhan Yesus dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ingat, Tuhan Yesus mati pada hari Jumat dan bangkit pada hari Minggu. Berapa hari? 3 hari. Dan peristiwa ini telah dinubuatkan oleh Nabi Hosea di Perjanjian Lama, di Hosea 6 ayat 2. Kita baca, ia akan menghidupkan kita. Maksudnya ini Tuhan ya, melambangkan juga Tuhan Yesus. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Sesudah 2 hari berarti apa? 1, 2, sesudah 2 apa? 3. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita. Dan kita akan hidup di hadapannya. Karena Yesus mati bagi orang berdosa yang harusnya orang berdosa yang mati, tapi Yesus yang mati. Oleh karena itu, kita dibangkitkan bersama-sama. Kita telah mati di dalam dosa bersama Yesus dan dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus di dalam kehidupan yang baru. Dan Yesus mati dan bangkit telah dinubuatkan oleh Alkitab. Jadi apa yang bisa kita pelajari melalui nubuatan ini? Yang dapat kita pelajari adalah kematian Yesus, bahkan kelahiran kehidupan Yesus, bahkan kematian Yesus telah dinubuatkan oleh Perjanjian Lama. Dan kita dapat mempercayai bahwa nubuatan yang paling tinggi adalah nubuatan yang paling kita tunggu-tunggu adalah ketika Yesus datang yang kedua kali. Ketika Yesus datang yang kedua kali, kita semua akan diselamatkan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus pernah berkata, aku akan datang kembali menjemput umat-umatku. Oleh karena itu, mari kita bersedia untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Sekian materi yang saya boleh bawakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.